Halo semuanya, selamat sore. Semoga semuanya berada dalam kondisi sehat selalu ya. Selamat datang kembali di program webinar Talk Digital hari ini, di mana kita seperti biasa akan membahas satu isu khusus di dalam bidang digital marketing. Nama saya Arvinda Tripradopo, saya Direktur Skype Digital yang memang menyediakan berbagai layanan strategi digital dan membantu berbagai organisasi yang berasal dari berbagai industri di dalam penyusunan dan eksekusi strategi digitalnya. Nah, di dalam sesi hari ini kita akan membahas soal yang namanya lead marketing, lebih tepatnya, lebih spesifiknya strategi remarketing dan personalisasi di dalam apa namanya lead marketing secara umum. Eh, Mungkin sedikit tambahan konteks buat rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti seri lead marketing ini. Jadi seri lead marketing ini memang diselenggarakan oleh Talk Digital dari bulan April sampai Maret depan, dan sekarang saat ini kami sedang mengangkat topik yang namanya lead marketing gitu. Jadi sejak beberapa minggu yang lalu dan sampai dengan awal Mei akan ada beberapa program yang memang diselenggarakan oleh Talk Digital gitu. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelenggarakan program yang fokusnya ke lead generation. Kemudian hari ini kita akan membahas soal strategi remarketing dan personalisasi, dan beberapa minggu yang akan datang kita akan membahas soal optimalisasi email dan otomasi di dalam proses lead activation gitu, kurang lebih. Nah, kalau di dalam proses webinar sebelumnya kita membahas soal yang namanya lead generation, atau gimana sih caranya kita bisa mendapatkan lead yang memang potensial untuk menjadi konsumen kita. Di dalam sesi kali ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang pendekatan yang dikenal dengan nama remarketing dan personalisasi. Remarketing dan personalisasi ini sebenarnya secara sederhana merupakan dua taktik yang sebenarnya agak sulit dipisahkan gitu. Jadi memang nyambung antara satu dengan yang lainnya, dan juga akan sangat mengandalkan berbagai platform teknologi marketing yang tersedia saat ini gitu. Karena karakteristiknya biasanya strategi remarketing dan personalisasi ini tidak diselenggarakan, tidak dijalankan ketika perusahaan itu baru saja menjalankan digital marketing gitu. Jadi biasanya memang strategi ini dijalankan dan memang baru relevan ketika si perusahaan itu sudah beberapa lama menjalankan yang namanya digital marketing. Karena yang namanya strategi remarketing dan personalisasi ini membutuhkan yang namanya data gitu. Sementara kalau misalnya perusahaan baru saja mulai digital marketingnya, biasanya belum ada data yang terkumpul. Data seperti apa? Nanti kita akan bahas bagaimana kita menerapkan yang namanya remarketing dan personalisasi. Nanti juga kita akan bahas gitu. Nah, karena waktu tentunya saya nggak akan sempat membahas dengan detail ya bagaimana kedua taktik ini secara mendalam bekerja gitu. Jadi mungkin saya hanya akan share secara umum aja apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan remarketing dan personalisasi. Mungkin nanti kita akan juga membahas soal beberapa contoh gitu bagaimana lead marketing ini bekerja, terutama di dalam konteks lead marketing gitu. Jadi saya hanya akan membatasi pembahasan di dalam konteks si strategi lead tersebut. Gitu. Seperti biasa, buat rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom pertanyaan. Nanti di akhir sesi ini kita akan alokasikan waktu sekitar 15 menit untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu kurang lebih. Sekali lagi beberapa minggu lalu kita udah membahas soal strategi lead generation. Buat rekan-rekan yang tertarik ingin ingin apa namanya melihat mempelajari dengan lebih detail soal strategi lead generation, rekan-rekan bisa lihat di websitenya Talk Digital di www.talkdgtl.com/webinar. Di sana ada recording yang membahas soal strategi lead generation gitu. Cuman sebagai refreshment, secara sangat sederhana, strategi lead generation itu adalah proses yang memang tujuannya menarik dan mengubah seseorang menjadi tertarik nih gitu, atau menunjukkan minat terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan. Nah, strategi lead seperti yang sudah dibahas ini nggak akan bisa relevan nggak akan segitu relevannya dengan semua industri yang ada gitu. Jadi strategi lead ini biasanya relevan ke dalam dua industri. Yang pertama memang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang B2B, business to business, artinya perusahaan-perusahaan yang memang pelanggannya itu adalah perusahaan lain, bukan retail.
retail. Dan kalau di dalam industri B2C, business to consumer, strategi lead ini cocok diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang sales cycle-nya panjang, gitu. Artinya barang-barang yang memang membutuhkan waktu lama, barang yang proses pembeliannya itu butuh waktu lama, gitu. Contohnya misalnya kalau kita beli rumah atau kita beli mobil, itu kan waktu pengambilan keputusannya nggak akan 1-2 hari, gitu. Tapi biasanya kita akan melalui proses yang cukup panjang, kadang-kadang bisa mingguan, kadang-kadang bulanan, gitu, atau kadang-kadang kalau barangnya sangat mahal dan sangat penting value-nya buat kita, misalnya kayak rumah, itu bisa sampai waktu tahunan dan sebagainya. Nah, strategi lead ini memang tujuannya untuk mendatangkan orang-orang yang tertarik, tapi proses konversinya sendiri gimana caranya supaya orang atau lead yang udah datang itu bisa tertarik melakukan pembelian, itu terjadi secara offline. Jadi di sini kita harus melihat bahwa strategi lead generation, output-nya itu sama sekali nggak secara langsung berhubungan dengan sales. Tapi apapun yang dilakukan di lead generation itu bisa meningkatkan potensi penjualan kita secara umum. Itu kurang lebih. Nah, strategi lead generation itu sama sekali nggak bisa dianggap sebagai akhir di dalam lead marketing secara keseluruhan, dan harus dilihat sebagai salah satu dari banyak taktik yang dikenal di dalam funnel lead secara umum. Soal funnel lead nanti saya akan jelaskan secara sederhana. Sedikit refreshment kembali gitu tentang apa yang kita bahas di dalam proses lead generation. Jadi di dalam sesi sebelumnya kita sudah sempat membahas bahwa titik awal dalam mendatangkan yang namanya potential lead, orang-orang yang mungkin suatu saat tertarik menggunakan produk kita, itu adalah dengan menjalankan yang namanya strategi inbound, ngedatengin orang nih, gitu. Ada yang dasarnya pull, ada yang dasarnya push, gitu. Secara umum, strategi marketing itu bisa dipecah menjadi 2 komponen tersebut. Strategi pull itu adalah strategi di mana konsumen yang datang ke kita, bukan kita ngejemput bolanya, tapi bolanya datang sendiri. Itu bisa dibantu dengan yang namanya search presence, search ads, dan lain sebagainya, strategi inbound yang basisnya push, atau strategi di mana kita yang mendatangi bola, itu biasanya dibantu dengan tool-tool kayak misalnya email, iklan, public relations, dan lain sebagainya. Nanti dari strategi inbound tersebut, baik pull maupun push, kita akan pindah ke yang namanya strategi taktik yang namanya lead capturing gitu. Gimana caranya kita bisa dalam tanda kutip menangkap orang yang memang memiliki ketertarikan terhadap produk kita. Intinya di sini orang-orang yang tertarik itu akan diminta untuk datang ke sebuah landing page dan melakukan sebuah aksi tertentu. Misalnya menelpon, mengirimkan WA, mengirimkan email atau apapun. Gitu kurang lebih. Dan nanti dari sana salah satu taktik yang juga dikenal itu adalah yang namanya lead filtering gitu. Lead filtering itu adalah proses di mana kita bisa melakukan kita bisa memilah dan memilih lead berdasarkan kualitas tertentu gitu. Dan proses berikutnya adalah lead nurturing. Nah, di mana sebenarnya remarketing dan personalisasi memainkan peranan sebenarnya di keseluruhan titik ini gitu. Jadi dia akan memainkan peranan baik di titik inbound, di lead capturing, di lead filtering, dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih gitu. Itu kurang lebih ya gitu sedikit soal konsep lead marketing secara umum. Sekali lagi rekan-rekan kalau misalnya tertarik ingin mengetahui lebih dalam soal konsep lead marketing terutama lead generation, silahkan lihat ke website kami di www.talkdgtl.com. Nah, setelah kita menjalankan yang namanya strategi lead marketing, lead generation tepatnya, kadang-kadang suka muncul berbagai pertanyaan nih, gitu. Again, lead generation adalah strategi yang memang mendatangkan orang, calon pembeli ke perusahaan kita, gitu. Mereka bisa nelpon, mereka bisa WA, bisa kirim email, bisa datang sendiri ke kantor, apapun intinya orang yang tertarik itu menjadi berhubungan langsung dengan perusahaan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temukan ketika berhubungan dengan strategi lead itu adalah pertama, ketika strategi lead sudah fokus pada akuisisi traffic, biasanya pertanyaan yang muncul itu adalah banyak orang yang masuk nih ke website gitu. Misalnya kita udah punya website, tapi kok sedikit ya yang akhirnya menghubungi kita nih gitu.
katakanlah misalnya kalau ada 1.000 orang yang datang ke website atau 10.000 orang yang datang ke website, kenapa cuma 100 orang yang kontak? Itu yang jadi masalah pertama. Gitu. Ini analoginya mirip dengan banyak orang datang ke toko kita, rame gitu tokonya, tapi dikit yang beli, gitu. Kan kesel kan kalau kayak gitu kan. Yang kedua, itu adalah, apa benar semua orang yang tertarik beli, itu pasti menghubungi kita, gitu. Apakah memang, ataukah misalnya ada kemungkinan orang-orang yang memiliki ketertarikan nih untuk membeli produk yang kita tawarkan atau layanan yang kita tawarkan, itu pasti menghubungi kita. Dalam kenyataannya enggak, gitu. Karena nggak akan semua orang yang tertarik itu akan siap membeli, gitu. Ketertarikan itu korelasinya tidak selalu, tinggi dengan kesiapan membeli. Bisa saja kita tertarik dari bertahun-tahun yang lalu, tapi kalau misalnya ditanya apakah kita siap membeli hari ini atau tidak, jawabannya kemungkinan akan lain. Pertanyaan yang ketiga itu adalah bagaimana sih caranya supaya calon lead yang sudah tahu keberadaan kita, buru-buru ngubungi kita. Nah, semua pertanyaan itu sebenarnya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu yang sebenarnya akan dibantu dengan pendekatan yang dikenal dengan remarketing dan personalisasi gitu. Jadi sebenarnya di sini kalau ditanya goal-nya remarketing dan personalisasi itu apa? Ya goal-nya beberapa dari banyak goal dari remarketing dan personalisasi adalah 3 hal ini. Remarketing dan personalisasi itu bisa membantu orang yang udah masuk ke website kita tapi belum menghubungi kita untuk menghubungi kembali kita. Remarketing dan personalisasi itu bisa mendorong orang-orang yang memang tertarik, tapi mungkin belum siap membeli, untuk menghubungi kita dan melanjutkan proses, misalnya meminta quotation, meminta harga atau apapun, dan juga mendorong orang yang memang sudah tahu keberadaan kita, awareness yang sudah kita yang sudah memiliki awareness yang sudah kita capek-capek ciptakan untuk segera menghubungi kita. Itu kurang lebih. Nah, di dalam proses ini, sebelum saya masuk ke bahasan utamanya, kita harus memahami yang namanya funnel di dalam strategi lead gitu. Ini juga sebenarnya sudah dibahas di dalam pertemuan sebelumnya gitu. Cuman secara sangat sederhana, kalau kita kenal ada banyak versi ya dari funnel ini atau corong marketing. Ada corong yang digunakan oleh Facebook yang terdiri dari 3 komponen, yaitu awareness, consideration atau interest dan conversion gitu. Itu corong marketing secara umum, bagaimana corong tersebut itu menggabungkan komponen branding, marketing, sales ke dalam satu corong yang sama. Nah, di dalam strategi lead, kita juga kenal dengan yang namanya corong lead, gitu, yang terdiri dari beberapa komponen, gitu. Saya akan jelaskan, tapi sangat sekilas, gitu. Jadi komponen yang pertama itu adalah bagian paling atas corong yang disebut dengan lead, yang bisa kita definisikan sebagai siapapun yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk yang kita punya. Apakah orang tersebut menghubungi kita dan bilang bahwa, saya tertarik nih sama produk kamu? Enggak. Caranya kita bisa tahu bahwa mereka tertarik, itu biasanya dari action atau dari perilaku yang mereka lakukan. Gitu. Saya ambil contoh misalnya, ada orang yang memang tertarik tapi belum tahu apakah mau beli atau enggak, dia biasanya menunjukkan hal tersebut dengan datang ke website, melihat informasi yang ada di website, bahkan melakukan action seperti mendownload brosur. Jumlah orang yang melakukan hal tersebut itu bisa dianggap sebagai potential lead kita. Gitu. Artinya sebenarnya kalau kita misalnya punya website, terus banyak nih gitu yang datang dan sebagainya ngedownload brosur, tapi sedikit yang ngontak. Sebenarnya di sini kita udah satu checklist tuh udah terpenuhi gitu. Kita sudah bisa verify bahwa sebenarnya jumlah orang yang tertarik nih ya gitu ngedownload brosur terhadap produk kita dan sebagainya itu sebenarnya cukup banyak. Gitu. Nah, komponen kedua di dalam lead funnel ini adalah yang namanya MQL atau marketing qualified lead. MQL itu adalah siapapun yang ngubungin kita dan bersedia sebenarnya untuk menerima informasi lebih spesifik tentang produk atau layanan yang kita tawarkan. Bedanya apa dengan yang pertama? Bedanya adalah mereka udah ngontak kita. Kalau tadi kan datang ke website atau ke download brosur, itu kan nggak harus ngubungin kita ya. Gitu. Siapapun bisa masuk ke website perusahaan manapun, gitu, mendownload kalau memang file downloadnya tersedia. Tapi yang disebut dengan MQL itu secara spesifik bilang saya tertarik nih gitu untuk mendapatkan informasi produk yang ditawarkan nih. Bisa nggak saya dihubungin lagi? Bisa nggak saya dikirimin informasi lebih banyak? Intinya di sini adalah si MQL ini adalah lead yang memang minta informasi marketing. Dia bersedia jadi
target marketing kita di dalam proses ini gitu. Contohnya misalnya ada orang yang masuk ke website kita terus kontak via WA atau misalnya ngisi form online atau bahkan menelpon gitu. Tapi kita juga harus hati-hati apakah orang-orang seperti ini sudah siap membeli, seringnya enggak. Jangan-jangan mereka ada di titik di mana mereka mempertimbangkan banyak pilihan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah SQL atau Sales Qualified Lead, yaitu lead yang memang sudah menunjukkan ketertarikan untuk membeli. Bukan ketertarikan pada produk, tapi ketertarikan membeli yang lain dengan ada informasi spesifik yang dikasih tahu ke kita, yang diinformasikan ke kita. Contoh sederhana adalah, misalnya kalau misalnya katakanlah kita mau beli rumah, MQL itu cuma nanya brosur, atau misalnya minta kalkulasi KPR misalnya kalau di rumah ya gitu. Sementara sales qualified lead itu pertanyaannya udah jauh lebih spesifik. Budget saya misalnya sekian gitu, atau misalnya bisa nggak saya nyicilnya lewat KPR yang disediakan oleh bank A. Bisa nggak kalau misalnya DP-nya dicicil sebanyak sekian kali sebelum saya misalnya masuk ke KPR dan lain sebagainya. Intinya dia sudah di dalam proses mengambil keputusan dan untuk SQL sebenarnya di titik ini kita bisa memberikan informasi-informasi yang lebih spesifik seperti misalnya diskon, program-program promosi yang sedang kita tawarkan dan lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah opportunity, yaitu titik di mana leads itu memang secara serius mendiskusikan kebutuhannya dengan perusahaan gitu. Saya punya budgetnya cuma segini gitu. Bisa nggak vendor perusahaan itu menyediakan diskon khusus nih buat kita dan lain sebagainya. Intinya dia memang sudah ada di titik di mana dia mengambil keputusan, cuman dia sedang menegosiasikan salah satu komponen, bisa harga, bisa spesifikasi, bisa termin pembayaran, bisa apapun. Dan yang terakhir adalah customer, yaitu lead sesuai dengan namanya yang sudah melakukan pembelian sudah mengambil keputusan pembelian terhadap produk kita. Jadi dia udah menjadi konsumen perusahaan kita. Nah, sebenarnya remarketing dan personalisasi itu ada di titik mana sih gitu di dalam area ini? Sebenarnya dia ada di mana-mana gitu, di keseluruhan komponen ini gitu. Jadi yang disebut dengan remarketing dan personalisasi itu tidak memiliki tujuan yang sifatnya spesifik. Dalam artian, remarketing dan personalisasi itu bisa membuat kita memiliki lead yang lebih banyak, memiliki MQL, memiliki SQL, memiliki opportunity, bahkan memiliki customer yang lebih banyak gitu. Cuman di sini yang membedakan antara remarketing dan personalisasi adalah tujuannya dia adalah membuat sebuah proses lead generation, lead nurturing yang sudah berjalan, itu bisa berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Gitu jadi kuncinya. Artinya kalau memang kita berada dalam proses di mana kita katakanlah lagi fokus mendatangkan lead saja, remarketing dan personalisasi itu nggak ada gunanya. Gitu. Baru berguna ketika proses lead generation kita itu udah ada. Jadi dia baru berguna nih si remarketing dan personalisasi kalau kita udah punya lead, kalau kita udah punya MQL, kalau kita udah punya SQL dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang suka terlewat oleh praktisi sales gitu. Banyak praktisi sales yang kadang-kadang ini sebenarnya bukan praktisi sales sih, praktisi apapun yang kadang-kadang pengen tahu gampangnya aja gitu, berharap dengan strategi lead generation itu mendadak perusahaan dikontak setelah kita punya website yang bagus, setelah kita punya social media yang bagus, setelah kita misalnya punya search presence yang bagus. Harapannya langsung besok orang nelpon terus bilang bahwa saya siap beli nih gitu. Itu adalah kondisi ideal yang rasanya diharapkan oleh semua perusahaan di muka bumi ini. Cuman dalam kenyataannya, pendekatan sales yang tepat itu nggak boleh mendasarkan diri pada orang yang siap beli, gitu. Orang yang udah siap membayar kita, gitu. Dari 100% orang yang intinya menjadi konsumen kita, mungkin hanya sedikit yang sebenarnya masuk ke orang-orang yang siap beli dan udah mengambil keputusan. Sisanya harus kita deketin, harus kita harus kita ajak untuk melewati satu proses tertentu yang berhubungan dengan funnel ini untuk akhirnya mereka bergerak dari satu titik ke titik lainnya gitu. Dan itu yang sebenarnya akan sangat dibantu dengan proses yang disebut dengan remarketing dan personalisasi tersebut. Gitu kurang lebih. Nah, langsung aja ya gitu karena waktunya nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah remarketing gitu. Jadi remarketing itu secara sangat sederhana bisa didefinisikan sebagai pendekatan di mana perusahaan itu menampilkan kembali informasi yang sifatnya edukasi, yang sifatnya promosi, tentang produk kita, tentang layanan kita, ke audiens yang sebenarnya udah pernah berinteraksi nih dengan kita. Jadi
intinya remarketing ini bisa membuat kita mendapatkan message-message yang sifatnya khusus gitu. Ketika kita misalnya udah pernah datang ke website sebuah perusahaan atau kita pernah mendownload brosur di website sebuah perusahaan atau ketika kita sudah pernah menghubungi si perusahaan tersebut gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah, tujuan dari remarketing sendiri ini adalah sebenarnya mendatangkan kembali dalam tanda kutip orang yang sudah pernah datang ke website kita dan melakukan banyak aksi tersebut ke lingkungan kita lagi, ke ekosistem digital yang sudah kita punya, gitu. Mungkin rekan-rekan pernah mengalami sendiri ya, kalau misalnya kita lagi buka sebuah situs e-commerce, bisa marketplace, bisa e-commerce yang berdiri sendiri dan sebagainya, terus kita browsing produk-produk tertentu, misalnya kategori tertentu, misalnya ke e-commerce fashion, terus kita lihat produk sepatunya, terus besoknya, setelah kita melihat website-nya si e-commerce fashion dan secara spesifik yang kita lihat itu adalah produk sepatunya, besoknya tuh muncul iklan-iklan yang memang menawarkan sepatu-sepatu yang ditawarkan sama e-commerce tersebut, gitu. Kita tutup browser-nya, besoknya kita buka browser lagi, kita lagi baca berita, mendadak muncul iklan yang sama. Kita tutup browser-nya lagi, besoknya kita buka sosial media, mendadak muncul iklan yang sama. Nah, sebenarnya itu yang dikenal dengan istilah remarketing. Di sini sebenarnya banyak sekali istilah teknis ya. Ada yang namanya retargeting, ada yang namanya remarketing gitu. Retargeting itu adalah gimana caranya kita menjalankan iklan ke orang-orang yang memang sudah pernah menjadi target kita dan melakukan sebuah action. Remarketing itu secara umum diartikan sebagai bagaimana kita memarketingkan kembali produk kita ke audiens yang memang sebelumnya sudah memiliki awareness gitu. Cuman kalau buat saya sendiri sih sebenarnya istilah remarketing sudah cukup banyak menggambarkan keseluruhan proses tersebut. Nah, pendekatan remarketing ini sebenarnya punya banyak kelebihan nih gitu. Yang pertama adalah dia meningkatkan brand recall. Jadi di sini kembali ya, karena remarketing ini akan muncul, message remarketing ini akan muncul misalnya melalui iklan ya, akan muncul ke orang-orang yang sudah pernah berinteraksi lewat website, lewat app, lewat kontak lewat chat support, lewat apapun. Tujuannya bukan menciptakan brand awareness, karena nggak ada campaign remarketing yang tujuannya menciptakan awareness gitu. Tujuannya justru menciptakan brand recall. Gitu. Brand recall itu adalah titik di mana ketika kita udah mulai melupakan sebuah brand, gitu, terus mendadak kita tertarik untuk membeli sebuah produk, brand yang namanya itu langsung muncul di benak kita, itu adalah brand yang memiliki recall yang kuat. Intinya ketika saya misalnya berpikir soal air minum, nama pertama yang ada di pikiran saya itu adalah brand yang di kepala saya itu recall-nya kuat. Nah, ini berlaku untuk practically semua produk, gitu. Kalau untuk produk fashion, rasanya kita di kepala nih, kalau misalnya ditanya, produk fashion apa yang kamu kenal, gitu. Kita bisa nyebutan dengan cepat nama-nama yang kita kenal. Produk otomotif apa yang kita kenal, kita juga dengan cepat bisa ada di kepala. Medsos, apa yang paling populer, semuanya ada. Tapi ini juga berlaku untuk layanan-layanan yang spesifik, gitu. Misalnya, katakanlah misalnya penyedia keamanan penyedia software keamanan korporasi apa yang kita kenal. Tentu nggak akan semua orang familiar dengan proses tersebut, tapi untuk orang-orang yang memang bekerja di korporasi dan sedikit banyak berhubungan dengan katakanlah proses cyber security dan sebagainya, pasti pernah terekspos dengan nama-nama tertentu gitu. Jadi balik lagi ke sini, goal dari remarketing itu yang pertama adalah meningkatkan brand recall. Ketika kita sekarang ingat, tapi kita belum mengambil keputusan pembelian, ya udah nggak apa-apa, cuek aja. Tapi kalau misalnya suatu hari kita harus recall gara-gara kita mengambil keputusan pembelian, di sini manfaatnya brand recall tadi, gitu. Jadi brand recall itu sesuatu yang manfaatnya sebenarnya nggak bisa kita sebut jelas kapan kita akan mendapatkan manfaat tersebut gitu, karena kadang-kadang recall itu manfaatnya bisa tahunan, bisa kadang-kadang puluhan tahun dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya mungkin rasanya banyak orang di Indonesia yang banyak anak-anak yang katakanlah di bawah umur 5 tahun yang udah pernah dengar nama
brand misalnya Toyota, atau misalnya Samsung, atau Apple, dan sebagainya. Apakah mereka akan beli sekarang juga? Ya enggak, anak 5 tahun kan nggak akan beli produk-produk seperti itu. Tapi akan ada titik di mana mereka mengingat nama tersebut secara konstan sepanjang dia tumbuh dewasa, ketika umur 15, ketika umur 20, dan di sana brand yang dia bisa recall dengan cepat itu akan memiliki tergantung kredibilitas yang dimiliki ya tentunya, tapi akan dengan lebih mudah membuat si orang tersebut mengambil keputusan kalau misalnya brandnya itu mudah di recall. Yang kedua, efek kelebihan dari remarketing itu adalah meningkatkan efektivitas marketing secara keseluruhan. Salah satu kesalahan utama yang menurut saya pribadi sering terjadi, saya sering sekali melihat ini di banyak industri, adalah ketika sales-nya kita turun, yang kita lakukan adalah buru-buru ngedatengin, mendorong orang masuk ke toko. Ketika toko penjualannya rendah, yang buru-buru kita lakukan adalah memaksa, dalam tanda kutip, orang untuk berbondong-bondong datang. Ketika website visitnya rendah, buru-buru kita ngedatengin orang datang. Padahal sebenarnya itu bukan marketing yang efektif gitu. Itu marketing yang memang rame istilahnya gitu. Toko jadi rame itu kan balik lagi bukan merupakan indikator performa penjualan dan sebagainya. Nah, remarketing itu bisa diarahkan ke orang-orang yang memang menunjukkan potensi tertentu gitu, tapi memang karena satu dan lain hal belum mengambil keputusan gitu. Jadi secara umum kalau misalnya kita memang menjalankan remarketing ini, biasanya yang namanya strategi marketing itu bisa dijalankan dengan lebih efektif. Dan yang ketiga itu meningkatkan tingkat konversi secara umum. Kadang-kadang kalau misalnya katakanlah ya di sebuah toko ada 100 orang yang datang, tapi satu melakukan pembelian, seringkali yang dilakukan itu adalah gimana caranya supaya ada 100 orang tambahan dari 100 jadi 200 yang beli yang datang dengan harapan jadinya ada 2 orang yang melakukan pembelian. Kalau misalnya goal-nya adalah meningkatkan sales sebanyak 10 kali, gimana caranya supaya ada 1.000 orang yang datang? Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Dengan remarketing sebenarnya kita cukup ketemu dengan 100 orang aja yang udah datang, dan kita fokus ke 100 orang tersebut untuk meningkatkan konversi. Kenapa bisa meningkat konversinya? Karena message-nya sifatnya bisa lebih spesifik gitu. Saya ambil contoh ya gitu, saya langsung masuk ke contoh. Di sini sebenarnya ada cukup banyak contoh yang bisa diangkat ya. Cuma di sini saya mengangkat contoh sebuah firma hukum. Ini firma hukum fiktif ya gitu, disusun hanya untuk kepentingan ilustrasi ini. Ceritanya ini namanya Rada and Partners gitu. Dia adalah firma hukum yang dari sisi segmentasinya dia fokus ke usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, UMKM ya, gitu. Jadi dia nawarin layanan bantuan hukum ke UMKM di seluruh Indonesia. Nah, di sini ceritanya si firma hukum ini punya tujuan digital marketing berupa lead, gitu. Dia berusaha mengakuisisi lead yang banyak. Sales itu terjadinya di mana? Sales itu terjadi secara offline. Ketika orang udah ngontak, ketika orang udah email, ketika orang udah WA, barulah sales itu terjadi. Jadi si firma ini memahami bahwa digital marketing untuk diri mereka output-nya bukan sales tapi mendatangkan lead. Di dalam prosesnya mereka misalnya di website ini menawarkan brosur yang dapat di-download, tapi brosur itu bisa di-download hanya setelah si pengguna itu nulis alamat emailnya. Wajar ya, rasanya rekan-rekan juga pernah ketemu dengan pendekatan seperti itu. Kemudian dia juga punya newsletter bulanan gitu, dan dia juga untuk mendorong ketertarikan orang untuk menggunakan layanannya, dia juga nawarin layanan konsultasi gratis untuk UMKM. Konsultasinya apa ya? Konsultasinya jelas terkait dengan hukum. Harapannya adalah setelah orang melewati satu kali proses konsultasi gratis tersebut, orang jadinya berpikir dan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan pembelian. Itu kurang lebih gitu. Nah, di dalam remarketing ada banyak taktik yang bisa dipakai. Banyaknya tuh banyak banget ya taktik di marketing. Cuman di sini saya nggak akan sempat untuk cerita semuanya. Jadi saya hanya akan ceritakan beberapa saja. Gitu kurang lebih. Taktik yang pertama adalah kita sebenarnya bisa memfokuskan remarketing untuk mendorong sebuah lead itu pindah ke funnel berikutnya gitu. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan masih ingat ya gitu. Ini adalah funnel lead yang dikenal. Ada orang yang ada di posisi lead doang, orang yang tertarik tapi belum ngapa-ngapain. Ada orang yang sudah bilang bahwa mereka tertarik dan minta informasi lebih banyak soal produk dan informasi yang
produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada orang yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan sales, gitu, butuh informasi harga, butuh proposal dan sebagainya. Ada orang yang memang tertarik ingin melakukan pembelian, ya, dan ada orang yang memang sudah melakukan pembelian tersebut. Nah, di sini sebenarnya remarketing itu tujuannya adalah untuk bisa mendorong lead-lead yang udah menunjukkan ketertarikan untuk menjadi MQL. Atau misalnya orang-orang yang sudah mengontak dan minta brosur, itu untuk menjadi SQL gitu. Atau misalnya orang-orang yang sudah katakanlah memiliki proposal untuk bernegosiasi lebih lanjut, gitu kurang lebih gitu. Nah, gimana caranya? Banyak ya gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan iklan. Saya ambil contoh sederhana ya. Katakanlah kita ketemu dengan 3 jenis pengguna. Yang pertama itu udah pernah berkunjung ke website, dia menghabiskan waktu sekitar 2 menit. Yang kedua itu adalah pengunjung yang sudah pernah masuk ke website dan sudah mendownload brosur. Yang ketiga itu adalah pengunjung yang sudah pernah mendapatkan konsultasi gratis dari si Rada and Partners tadi. Balik lagi, ini contohnya disesuaikan dengan si firma hukum tadi. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan udah pernah ketemu dengan analytics, ini adalah informasi yang dengan sangat mudah kita bisa temukan. Tapi sebenarnya informasi ini bukan cuma data yang nggak ada gunanya nih. Ini sebenarnya sudah menggambarkan corong tadi. Orang yang sudah pernah berkunjung ke website selama 2 menit, itu adalah lead, udah masuk tuh, kita udah tahu berapa lead yang kita punya. Saya sudah pernah masuk dan sudah mendownload brosur, itu menunjukkan berapa banyak potensial marketing qualified lead, dan orang yang sudah mendapatkan konsultasi gratis itu menunjukkan berapa orang yang sudah masuk ke dalam sales qualified lead gitu. Nah, treatment-nya di sini adalah untuk orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke website katakanlah selama 2 menit, jangan-jangan kita bisa keluarin iklan yang goal-nya adalah, yuk lihat bantuan hukum kami. Kenapa ini relevan? Karena ini orang udah masuk ke website dan apa namanya, udah pernah berkunjung selama 2 menit tadi gitu. Berkunjung ke sebuah website selama 2 menit itu artinya kan banyak halaman yang mungkin dibuka, banyak informasi yang dicerna, tapi jangan-jangan ada informasi yang kelewat atau ada informasi yang entah kenapa belum berhasil ditemukan oleh si orang tersebut. Nah, dengan kita misalnya mengeluarkan email yang bukan misalnya tujuannya awareness, tapi yuk lihat layanan bantuan apa sih yang bisa kita tawarkan. Jangan-jangan orang yang sudah pernah tertarik apa namanya terhadap produk kita tersebut, udah pernah masuk website kita tersebut, itu bisa melangkah lebih lanjut ke di dalam corong lead tersebut. Gitu kurang lebih gitu. Nah, untuk orang-orang yang udah pernah masuk website dan nge-download brosur, message-nya harus lain. Kalau seseorang sudah pernah mendownload brosur, kita nggak bisa, ayo lihat layanan bantuan yang kita tawarkan. Udah kejauhan nih, udah terlalu udah lewat gitu proses tersebut. Jangan-jangan yang bisa kita dorong itu adalah gimana caranya supaya orang-orang yang sudah mendownload brosur itu tertarik mendapatkan konsultasi gratis. Simple as that. Gitu. Kenapa? Karena mereka udah punya informasi soal produk yang kita miliki. Dan sementara orang-orang yang sudah pernah mendapatkan konsultasi gratis tapi belum melakukan pembelian, jangan-jangan dikasih pesan promosi, dapatkan paket khusus untuk konsultasi apa namanya bantuan hukum untuk misalnya penyusunan kontrak vendor pihak ketiga gitu, atau misalnya untuk akuisisi atau untuk merger atau untuk apapun yang dibutuhkan oleh si calon pelanggannya. Jadi secara sangat sederhana di sini di marketing itu harus memang bisa digunakan untuk mendorong orang yang sudah berada di dalam funnel tertentu, titik funnel tertentu, untuk terus melangkah ke funnel lainnya. Sampai sampai kapan proses ini dijalankan? Harapannya sampai ke titik konversi tadi, sampai ke titik di mana orang sudah melakukan keputusan pembelian. Nah, itu yang pertama contoh remarketingnya gitu. Remarketing yang kedua juga sebenarnya bisa dijalankan untuk pelanggan saat ini gitu. Nah, kalau kita pindah topik sedikit ke growth hacking atau growth marketing. Growth hacking itu adalah satu konsep, sebuah framework yang melihat bahwa growth itu adalah sesuatu yang sebenarnya sifatnya 360 derajat gitu. Banyak perusahaan yang kadang-kadang terlalu terobsesi dengan mengakuisisi konsumen baru sehingga mereka lupa bahwa konsumen yang sudah ada sekarang itu sebenarnya bisa juga dilihat sebagai sumber pertumbuhan perusahaan gitu. Perusahaan yang berorientasi growth itu intinya tidak memisahkan upaya growth dari konsumen baru dan dari konsumen yang sudah lama.
gitu. Nah, di sini remarketing juga bisa membantu proses growth tadi gitu. Kalau kita masukin istilah si growth hacking tadi, remarketing itu fungsinya sangat penting di dalam proses growth hacking gitu. Di dalam konteks ini si remarketing ini bisa digunakan untuk dua hal nih, upselling. Kalau orang udah pakai paket kita yang nomor satu, yang level satu, gimana caranya supaya mereka upgrade jadinya paket nomor 2 atau misalnya pakai paket nomor 3 dan sebagainya, atau cross selling. Kalau memang kebetulan kita menawarkan produk-produk yang barangnya cukup beragam gitu, kita bisa menawarkan produk komplementer tadi ke pelanggan gitu. Jadi saya ngambil contoh nih, misalnya ada orang yang sudah menggunakan layanan konsultasi hukum dari si Rada ini, ya jangan-jangan yang ditawarkan kan yang ditawarkan cuma layanan konsultasinya doang nih gitu, kadang-kadang ada yang per jam, per 2 jam dan sebagainya. Jangan-jangan ketika si perusahaan ini menawarkan layanan baru, katakanlah misalnya ini perusahaan e-commerce ya, dia nawarin penyusunan terms and condition untuk UMKM yang bergerak di e-commerce, atau misalnya kontrak vendor, gitu. Nah, iklan-iklan seperti ini, message-message seperti ini ditawarkan kembali ke orang-orang yang sudah menjadi pelanggan kita, tapi belum menggunakan produk tersebut, gitu. Jadi harapannya dia tetap menggunakan si produk yang sudah digunakan, tapi dia bisa upgrade atau dia bisa melengkapi layanan yang sudah dia pakai tersebut. Gitu. Taktik yang ketiga itu adalah kita harus bisa melengkapi si remarketing dengan landing page yang relevan gitu. Jadi di sini sebenarnya remarketing ini harus dilihat sebagai sebuah journey, sebagai sebuah perjalanan. Tadi kan sebelumnya saya udah cerita nih, gitu, ada pesan-pesan yang secara spesifik itu ditampilkan ke orang-orang tertentu. Nah, terus kalau misalnya orang-orang tertentu itu udah ngelihat message yang kita tampilkan, apa sih yang mereka harus lakukan berikutnya? Gitu, itu kan yang jadi masalahnya. Apakah diharapkan mereka langsung mengambil keputusan? Ya enggak, itu konyol. Gitu. Di sini sebenarnya yang harus kita siapkan adalah ketika kita menggunakan pendekatan remarketing, kita harus memang menyusun landing page, halaman di website yang memang relevan dengan kondisi tersebut. Gitu. Katakanlah misalnya ada orang yang udah pernah download brosur, dan dia ketemu dengan iklan, dapatkan sesi konsultasi, ketika orang ngeklik halaman tersebut, ngeklik iklan tersebut, jangan sampai yang dibuka itu adalah website, homepage-nya. Gitu. Karena kan jadinya nggak nyambung gitu. Iklannya bilang bahwa yuk kamu mau nggak dapetin sesi konsultasi, ketika diklik yang kebuka adalah homepage-nya di mana kita harus kembali mencari layanan konsultasi gratis itu di mana ya gitu. Ini pendekatan yang sebenarnya sangat sederhana ya gitu, sangat self explanatory sebenarnya. Cuman seringkali kelewat gitu di dalam prosesnya. Nah, idealnya sebenarnya di sini orang dengan karakteristik seperti itu memang membuka halaman website yang langsung menginformasikan keberadaan sesi konsultasi gratis. Kalau di dalam contoh ini formnya udah lengkap gitu. Bahkan sudah ada katakanlah misalnya informasi lewat telepon kalau memang mereka ingin melakukan konsultasi lewat telepon tadi. Gitu kurang lebih gitu. Nah, itu adalah contoh beberapa pendekatan remarketing yang dikenal. Nah, di luar sana tentunya masih banyak sekali strategi-strategi remarketing lainnya yang dikenal gitu. Cuman dari 3 ilustrasi sangat sederhana tadi, mudah-mudahan rekan-rekan bisa dapat bayangan soal sebenarnya remarketing kalau dalam konteks mendatangkan lead atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses lead marketing itu value-nya seperti apa sih? Itu kurang lebih untuk remarketing. Nah, yang kedua itu adalah strategi personalisasi. Gitu. Strategi personalisasi itu secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kalau tadi kan remarketing pendekatannya adalah gimana caranya supaya orang yang sudah pernah tahu kita, sudah pernah berinteraksi itu bisa dikirimin sebuah message baru. Kalau personalisasi itu adalah pendekatan di mana sebuah message, sebuah konten yang dilihat oleh calon konsumen itu sesuai dengan maturity yang dia punya, sesuai dengan informasi yang dia butuhkan gitu. Nanti saya akan jelaskannya dengan contoh. Cuman ini sangat dibutuhkan karena biasanya kita bisa mengkomunikasikan diferensiasi yang kita miliki dengan lebih efektif gitu. Saya ambil contoh ya, misalnya katakanlah personalisasi ini ketika saya sudah cara sangat sederhana ya yang biasanya digunakan adalah kalau di dalam pendekatan personalisasi ini, ketika misalnya kita masuk ke Amazon, kita ngetik amazon.com,
Itu yang kebuka bukan situs Amazon Amerika, tapi situs Amazon Indonesia gitu. Kalau kita lihat di atasnya, di sana sudah ada pilihan kalau kita nyari barang-barangnya, sudah ada pilihan yang menyatakan apakah kamu mau cari barang-barang yang memang bisa menerima pengiriman ke Indonesia saja atau pengirimannya mau diganti. Nah, itu yang disebut dengan personalisasi gitu. Jadi ketika saya masuk ke website Amazon, yang muncul itu adalah barang-barang yang memang bisa terkirim ke Indonesia. Kalau misalnya saya katakanlah sedang di Jepang, terus saya membuka Amazon, tapi versi Jepangnya yang ke-load juga adalah barang-barang yang memang akan bisa terkirim ke Jepang. Itu kurang lebih dengan sangat sederhana yang dikenal dengan personalisasi. Nah, di sini sebenarnya personalisasi bisa pertama mendorong adanya komunikasi diferensiasi dengan lebih efektif, karena jadinya si konsumen kita nih bisa mendapatkan rujukan yang lebih customized, lebih personalized dengan yang kita butuhkan. Gitu. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Kemudian kredibilitas itu lebih cepat terbangun, bisa lebih dengan cepat terbangun, karena jadinya si website tadi, perusahaan tadi diposisikan sebagai perusahaan yang memang tahu soal kebutuhan yang dimiliki oleh seorang calon konsumen. Kita akan lebih nyaman berhubungan dengan penjual yang kira-kira memang tahu kebutuhan kita daripada penjual yang memang tidak peduli dengan kebutuhan kita, yang nawarinnya semua produk yang dia punya. Gitu. Kita bakal lebih senang berhubungan dengan penjual yang memang menawarkan produk yang sifatnya lebih spesifik. Dan yang terakhir, ini dari sisi konsumen, konsumen juga akan bisa mendapatkan informasi yang sesuai. Artinya kalau misalnya dia tertariknya produk A, ya dia nggak usah mendapatkan informasi soal produk B. Kalau dia tertariknya produk B, dia nggak usah mendapatkan informasi soal produk A tadi. Gitu. Gimana caranya nih personalisasi dilakukan? Taktik nomor satu itu adalah kita bisa mulai dengan melihat perilaku calon lead perusahaan. Ini dengan sangat sederhana bisa diartikan dengan kita membuka Google Analytics atau Analytics apapun yang digunakan di website kita. Terus lihat apakah pattern-pattern ini muncul nggak gitu. Ada nggak sih pattern-pattern yang bersifat khusus gitu. Kita bisa lihat perilaku konsumen dari misalnya halaman apa yang paling sering dibuka oleh pengunjung, berapa halaman yang misalnya sering dibuka, sampai ke halaman apa sih yang paling sering dijadikan titik keluar pengunjung ketika berkunjung ke website kita. Halaman apa yang kalau kita ngebuka halaman tersebut kita sering ngeklik close, gitu kurang lebih. Gitu. Nah kalau di dalam contoh kasus si Rada and Partners tadi ya gitu. Ini misalnya kita ketemu dengan 3 orang yang sama gitu. Yang pertama pernah minta konsultasi gratis tapi dia nggak ngerespon ketika nggak dihubungin. Dia sering membuka halaman konsultasi tapi nggak pernah mengisi form konsultasi, dan ada orang yang setiap kali berkunjung itu datang membuka lebih dari 5 halaman. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang dengan mudah kita bisa identifikasi ketika kita membuka software analytics gitu. Jadi sebenarnya kunci pertama dari personalisasi bukan berarti kita langsung harus investasi ke software ini itu dan sebagainya, tapi kita bisa memahami apa yang terjadi di website kita gitu. Ini tentunya butuh proses ya gitu, karena analytics itu kan ilmunya gampang-gampang susah gitu. Untuk memahami parameter standar di dalam Google Analytics relatif cepat, cuman untuk bisa mendalami yang namanya analytics itu biasanya butuh proses lama, butuh exposure yang cukup luas dan sebagainya. Tapi itu adalah taktik pertama. Jadi kita harus fokus ke sebenarnya perilaku orang di dalam website atau itu kita seperti apa sih. Nah, yang kedua, itu kita bisa melakukan personalisasi lewat website atau landing page gitu. Jadi di sini intinya kita menampilkan informasi di website yang sifatnya personal gitu. Bisa sesuai dengan lokasi seseorang, bisa sesuai dengan device yang dia pakai. Contohnya misalnya beberapa marketplace waktu lagi agresif sekali mempromosikan app-nya, ketika ada orang masuk dari desktop, dia mau mempromosikan app-nya. Kalau di marketplace itu biasanya app itu sangat dipromosikan karena biasanya proses pengambilan keputusan dan pembelian itu lebih cepat dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan app. Kalau pakai desktop yang ada tab dan sebagainya, biasanya proses pengambilan keputusannya itu panjang karena tendensinya pengguna itu melakukan komparasi. Sementara kalau kita buka app marketplace atau e-commerce, komparasi itu susah dilakukan sehingga proses pengambilan keputusan itu gampang dilakukan. Ini yang mendasari kadang-kadang waktu beberapa tahun yang lalu hampir semua marketplace itu mendorong semua orang yang menggunakan desktop untuk mendownload app-nya gitu. Bahkan dalam tanda kutip tuh kita disogok gitu, dikasih diskon kalau kita mengaktifasi
app-nya dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang datang lewat desktop, muncul pop-up, kamu tahu nggak sih gitu bahwa ada download, ada diskon yang ditawarkan kalau kamu mendownload aplikasi tertentu dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya cara personalisasinya relatif sederhana ya. Pertama misalnya kayak gini nih, kalau ada orang ngebuka website-nya si Rada ini dari Bogor, maka yang muncul adalah informasi bahwa layanannya Rada dan Partners itu tersedia di wilayah Bogor gitu. Ketika ada orang yang ngebuka dari Surabaya, yang ke-load, yang muncul di website-nya itu adalah informasi bahwa layanan tersedia di Surabaya. Sangat sederhana, sangat basic. Itu cuman efek dari personalisasi ini banyak gitu. Membuat calon konsumen kita merasa bisa merasa bahwa produk yang ditawarkan itu relatable dengan kita. Saya ambil contoh misalnya kalau misalnya si Rada ini tidak menampilkan personalisasi ini, walaupun misalnya layanan konsultasi hukum itu bisa dilakukan dengan virtual, tapi orang bisa saja berasumsi banyak hal gitu. Katakanlah misalnya orang yang lagi mencari informasi soal layanan hukum ngebuka website-nya Rada, tidak ada informasi soal layanannya bisa dilakukan di apa namanya kota atau provinsi mana saja. Biasanya yang dilakukan adalah membuka halaman kontak, dan kalau misalnya kantornya katakanlah hanya ada di Jakarta, banyak orang yang langsung berasumsi kalau dia di Jakarta berarti dia nggak melayani pasar yang jauh, misalnya dari Jogja, misalnya dari Surabaya dan sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut manusiawi ya gitu. Cuman di sini sebenarnya akan sangat terbantu kalau memang kita menampilkan dengan spesifik informasi-informasi yang bisa mengisi kekosongan informasi yang membuat orang berasumsi. Kalau orang misalnya nggak tahu di wilayah mana layanan ini ditawarkan dan ternyata layanan ini bisa ditawarkan secara virtual, ya kita munculin personalisasi. Kalau ada orang Bogor yang buka, munculin tuh layanan tersedia di Bogor dan seterusnya. Itu kurang lebih. Dan yang terakhir itu adalah personalisasi melalui email. Personalisasi melalui email ini relatif sederhana ya gitu. Jadi jika perusahaan sudah melakukan lead capturing, lead capturing itu adalah titik tahapan di mana perusahaan itu menangkap lead lewat WA, lewat email dan lain sebagainya. Manfaatkan platform informasi seperti email, terutama emailnya, untuk bisa berkomunikasi dengan semua lead yang masuk. Gitu. Saya ambil contoh sederhana. Katakanlah ada orang yang tadi ke Rada Konsultan udah menghubungi, dia udah ngisi formnya, apa namanya, dia pernah mengisi form request konsultasi gratis, dia kebetulan cerita bahwa dia kerja di sebuah firma arsitek dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah, dia ketika dihubungi sama Rada, dia nggak pernah ngerespon. Gitu. Saya yakin rekan-rekan yang pernah profesinya itu di sales itu pasti sering ketemu dengan lead seperti ini. Udah ngasih kontak lewat WA, udah ngisi form, udah bahkan ngisi banyak sekali informasi gitu, kita udah ngobrol panjang lebar, ketika kita follow up itu nggak ngerespon sama sekali. Nah, email itu bisa menawarkan personalisasi yang sifatnya lebih dalam dan pada saat yang bersamaan lebih seamless karena dia automated gitu. Jadi bisa aja ketika kita berhubungan dengan orang yang memang udah pernah ngisi nih, kalau dalam konteks ini dia udah pernah ngisi form konsultasi, kita coba WA, telepon, kita coba WA, kita coba email, itu nggak ngerespon, jangan-jangan kita bisa ngirimin personalisasi lewat email automated ketika ada beberapa kali kita kontak dan dia nggak ngerespon, kita kasih tahu ke email melalui email bahwa kita udah berusaha menghubungi Anda nih, gitu. Cuman apa namanya nggak berhasil gitu. Apa mungkin ada nomor yang lain yang bisa kita pakai, atau misalnya jangan-jangan alamat emailnya salah gitu, atau enaknya kita ngehubungin ibu nih di hari apa ya dan sebagainya. Itu udah mulai personalize nih. Personalisasi di sini bukan berarti kita menyebutkan nama, itu memang bisa disebut Dear Ibu X gitu. Itu memang bisa dianggap sebagai personalisasi, tapi yang namanya strategi personalisasi itu bukan cuma menampilkan nama doang gitu. Karena kan sekarang orang nawarin SMS spam, saya yakin rekan-rekan pernah terima ya. Itu kan udah pakai personalisasi berupa nama ya gitu. Dear Bapak ini gitu. Kami menawarkan produk ini bla 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 dan sebagainya. Nah, balik lagi ke contoh ini, email yang pertama yang bisa dikirimkan adalah kami berusaha menghubungi Anda. Kalau misalnya orang tersebut tidak merespon, sebenarnya kita bisa pindah nih. Ya udah kalau nggak respon ya jangan dipaksa gitu. Jangan-jangan yang perlu dilakukan adalah kita nawarin sebuah email yang isinya, karena dia berasal dari firma arsitek, isinya adalah ini loh layanan kami yang disediakan untuk firma arsitek
gitu. Dan ini bisa menggunakan otomasi gitu. Ini nggak perlu kita craft secara khusus, emailnya nggak perlu kita bikin gitu, tapi kita bisa bikin semacam template tertentu yang memang dikirimkan ke industri-industri tertentu. Harapannya tentu orang tersebut menghubungi kita kembali. Oh iya, saya tertarik nih gitu. Tapi kalau misalnya dia masih tidak merespon, bisa saja kita kirimkan apa namanya email lain yang juga kontennya spesifik, message-nya spesifik gitu. Jangan-jangan yang butuh ditawarkan ke orang seperti ini adalah misalnya promosi program, misalnya diskon, atau misalnya untuk perusahaan-perusahaan dari skala tertentu, katakanlah dia menawarkan 2 atau 3 sesi konsultasi yang sifatnya gratis dan sebagainya. Tapi intinya ini promosi. Gitu. Nah sebenarnya dengan pendekatan yang seperti ini, saya kita nggak bisa memastikan apakah si lead itu akhirnya terconvert atau enggak. Cuman sebenarnya personalisasi ini sering sering sekali membantu kita di dalam proses-proses lainnya, terutama proses yang namanya lead scoring yang mungkin akan kita bahas sekarang. Gitu. Apakah personalisasi itu berhenti sampai di sini? Enggak, gitu. Karena dalam kenyataannya sebenarnya personalisasi itu masih luar biasa banyak variannya. Ketika si orang ini kembali tidak merespon, gitu, sebenarnya kita tetap bisa menawarkan branch atau journey yang sifatnya lain, gitu. Dan setelah itu, di luar itu juga masih banyak sekali taktik-taktik personalisasi yang bisa kita pakai di dalam lead marketing. Gitu kurang lebih. Jadi sebagai kesimpulannya, remarketing dan personalisasi itu sebenarnya bisa mendorong jumlah lead yang menghubungi kita dengan supaya bisa meningkat dengan lebih tajam. Karena balik lagi, lead di dalam lead marketing, remarketing dan personalisasi itu bisa membantu di keseluruhan titik, bisa mendorong munculnya lead, bisa mendorong munculnya MQL, marketing qualified lead, bisa mendorong munculnya sales qualified lead, sampai bisa mendorong adanya opportunity yang lain yang muncul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau udah banyak yang datang menghubungi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendorong adanya konversi? Dan itu sebenarnya yang akan kita bahas di dalam webinar selanjutnya. Gitu kurang lebih. Jadi sebagai kesimpulan dari sesi ini, ada beberapa hal yang bisa saya tarik. Yang pertama adalah sama dengan strategi digital marketing lainnya, strategi lead itu membutuhkan perencanaan khusus. Gitu. Jadi jangan anggap remeh, jangan underestimate kompleksitas yang dihadapi di dalam proses lead marketing ini. Karena lead marketing yang tepat, yang efektif, itu biasanya menggunakan framework yang juga lengkap, komprehensif. Yang kedua, optimalisasi strategi lead marketing itu sebenarnya bisa dilakukan dengan yang namanya remarketing dan personalisasi untuk mendorong satu lead untuk pindah dari satu titik ke titik lainnya, atau mendorong calon lead untuk pertama kali menghubungi kita. Remarketing itu tadi definisinya udah kita bahas ya gitu. Tapi intinya goal dari pendekatan ini adalah mendorong supaya orang-orang yang pernah berinteraksi dengan salah satu channel digital kita, misalnya dengan medsos lah, misalnya dengan email, misalnya lewat WA dan sebagainya, itu bisa berhubungan kembali dengan kita. Dan juga personalisasi, kedua, strategi personalisasi itu berupaya untuk memunculkan informasi yang sangat sesuai dengan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh lead. Gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya remarketing itu remarketing digunakan berbarengan dengan personalisasi, harapannya adalah proses akuisisi, proses aktivasi, proses nurturing lead, hingga peningkatan penjualan itu bisa terjadi dengan lebih efektif dan lebih efisien. Itu kurang lebih. Mungkin rasanya segitu aja ya sharing saya hari ini tentang taktik remarketing dan personalisasi di dalam lead marketing. Sekali lagi, yang saya bisa share ini adalah hal-hal yang sifatnya umum, karena remarketing dan personalisasi itu sebenarnya sifatnya sangat dalam, apalagi kalau kita udah ngomongin komponen teknisnya itu bakal sangat lama pembahasannya. Udah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya akan coba jawab satu-satu ya gitu, terutama pertanyaan yang memang berhubungan dengan topik remarketing dan personalisasi ini. Tapi buat rekan-rekan yang memang masih ingin mengajukan pertanyaan, rekan-rekan bisa langsung tulis aja pertanyaannya di field Q&A yang Q&A yang ada di field.
Oke, saya jawab pertanyaan pertama. Apa perbedaan umum, ada perbedaan umum nggak ya antara strategi remarketing untuk lead B2C dan lead B2B? Kalau dari sisi teknik sebenarnya sama sekali tidak ada perbedaan. Artinya sama-sama kita harus mendasarkan apa namanya funnel, orang tuh ada di titik funnel mana. Yang akan membedakan itu adalah funnel yang mereka lewatin dan juga ujung dari funnel tersebut. Gitu. Itu aja sih. Kayak ambil contoh misalnya kalau remarketing di dalam e-commerce, itu goal-nya adalah orang-orang yang misalnya sudah masukin barang ke shopping cart untuk datang lagi ke e-commerce tersebut dan menyelesaikan apa namanya proses belanja. Sementara kalau misalnya di B2B, goal-nya ya tentu akan sangat lain gitu. Karena kita tidak kenal dengan yang namanya mayoritas B2B itu tidak kenal dengan yang namanya apa namanya shopping cart dan sebagainya karena proses konversinya kan untuk banyak B2B itu masih terjadi secara offline. Itu kurang lebih. Oke, pertanyaan kedua itu ada perbedaan signifikan tidak ya antara remarketing dan retargeting? Kalau melihat definisi yang banyak digunakan oleh praktisi digital marketing, banyak yang mendefinisikan retargeting itu sebagai upaya yang nempelnya sama iklan. Jadi gimana caranya iklan itu bisa ditargetkan ke orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan iklan kita. Sementara banyak praktisi digital marketing juga yang melihat remarketing itu sifatnya lebih luas. Remarketing itu adalah menyampaikan pesan-pesan kembali apa namanya ke orang-orang yang memang sudah memiliki awareness terhadap produk kita. Cuman Google itu pakai istilah retargeting, Facebook itu dulu pakai istilah remarketing, cuman sekarang mereka pakai istilah retargeting. Cuman saya pikir ya jangan terlalu terjebak pada perbedaan istilah gitu. Intinya kan kalau kita melakukan retargeting, kita juga melakukan remarketing kembali gitu. Kalau kita melakukan remarketing, ya kita juga sebenarnya melakukan retargeting lagi gitu. Karena orang-orang yang sudah pernah berinteraksi itu kembali ditargetkan gitu sih kurang lebih. Oke. Apakah ada strategi khusus untuk melakukan dua pendekatan ini ke lead yang sudah kita identifikasi kalau mereka kurang tepat sasaran? Ini yang biasanya agak challenging ya gitu, mengetahui, memilah mana yang eh, apa namanya lead yang memang tidak memiliki potensi besar dengan lead yang memang punya potensi yang cukup besar gitu. Pada intinya yang namanya strategi ya pada intinya apa namanya lead yang sudah kita identifikasi dan dianggap kurang potensial itu sebenarnya kita bisa definisikan dari bagaimana mereka berinteraksi dengan kita gitu. Saya ambil contoh misalnya gini. Kalau ada orang masuk ke website kita dan dia cuma ngabisin 5 detik aja di website kita, ya udahlah gitu. Itu jangan dianggap sebagai lead. Atau saya ngambil contoh sederhana deh gitu. Kalau misalnya dia katakanlah pernah menerima newsletter dari kita dia pernah bilang, saya pengen nih menerima newsletter gitu dari si perusahaan. Tapi dia nggak pernah ngebuka newsletter kita gitu, nggak pernah ngebuka sekalipun, ya udah itu di skip aja gitu. Jadi sebenarnya kalau strateginya nggak ada strategi khusus sih gitu, tapi intinya kita harus bisa memilah dan memilih gitu mana sih sebenarnya lead yang kurang baik, lead yang dan pada saat yang bersamaan lead yang tepat itu seperti apa. Dengan menggunakan software ini dengan sangat mudah bisa dipakai gitu. Saya ngambil contoh misalnya dengan menggunakan software email misalnya untuk personalisasi. Ada beberapa software yang secara otomatis memberikan rating gitu, memberikan bintang gitu kepada seluruh penerima email. Bintang ini didasari oleh seberapa sering seseorang itu berinteraksi dengan email-email yang kita kirimkan. Kalau orang jarang berinteraksi, jarang ngebuka, jarang ngeklik email kita, itu otomatis bintangnya bakal rendah, mungkin bintang 1. Tapi kalau orang misalnya sering ngebuka email kita, sering ngeklik nih kalau iklan kita ada buttonnya, itu bintangnya 5. Nah, dengan metode sederhana ini sebenarnya kita udah melakukan yang namanya lead scoring. Kita memberikan skor ke lead yang kita sudah miliki. Lead scoring itu secara otomatis bisa membantu kita melihat sebenarnya potensi penjualan yang kita miliki itu seperti apa sih. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya pelaku usaha di bidang kuliner yang berlokasi di Jakarta Selatan. Rencananya kami ingin membentuk divisi kreatif marketing yang menggunakan kanal digital sosial media. Apa bisa diberikan gambaran susunan tim dan KPI-nya di awal? Ini
kurang nyambung dengan lead generation ya gitu. Cuman kalau misalnya saya mencoba jawabnya dari perspektif lead gitu. Nah, kalau memang apa namanya usaha bisnis ini itu goalnya adalah misalnya catering misalnya layanan catering untuk perkantoran dan sebagainya. Sebenarnya yang pertama kali harus dibentuk itu jangan-jangan bukan divisi sosial media gitu, tapi cari orang yang misalnya bisa katakanlah menjalankan iklan yang memang sangat targeted gitu. Kenapa? Soalnya iklan yang targeted itu merupakan salah satu apa namanya kelebihan utama dari digital marketing dibandingkan social media. Kalau goal kita adalah menciptakan awareness, kita butuh menghubungkan diri dengan banyak sekali orang, seperti halnya misalnya industri fashion, gitu, retail dan sebagainya, nggak masalah social media. Tapi kalau pelanggan kita itu nggak akan banyak. Katakanlah misalnya tadi ya kita catering untuk apa namanya bisnis untuk perkantoran. Calon klien kita kan sebenarnya nggak akan segitu banyaknya ya. Kalau dari yang tadi di share itu berarti perusahaan-perusahaan yang masuk akan menggunakan jasa kita adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Selatan. Social media itu nggak segitu punya kekuatan untuk bisa membatasi targeting hanya ke perusahaan yang ada di Jakarta Selatan doang. Tapi iklan punya gitu. Jadi kalau memang goal-nya adalah strategi lead untuk apa namanya perusahaan yang bergerak di bidang industri kuliner, ya mungkin sebenarnya bisa dimulai dari iklan dan sebagainya gitu. Kalau mengenai KPI-nya sendiri, mungkin saya nggak akan bahas sekarang ya gitu, tapi nanti di pertemuan seri selanjutnya sebenarnya ada pembahasan soal KPI yang terkait dengan lead tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, oke ini menarik. Apabila saya punya budget yang sangat sedikit, strategi mana yang harus jadi prioritas saya? Uh, ini saya asumsikan strategi mana tuh diarahkan ke remarketing dan personalisasi ya gitu. Sebenarnya kalau memang kita fokus yang pasti ya gitu, yang namanya remarketing, kalau menggunakan iklan itu pasti budgetnya bisa kecil, bisa sangat besar. Cuman yang namanya personalisasi itu bisa kita tekan dengan relatif mudah gitu. Jadi kalau misalnya disuruh pilih, kalau yang jadi constraint itu budget, saya akan menyarankan strategi personalisasi. Personalisasi itu banyak sekali jenisnya. Artinya ada personalisasi yang menggunakan otomasi. Kayak contoh tadi nih, ketika kita ketemu dengan lead yang perilakunya seperti ini, secara otomatis kita mengirimkan email yang informasinya spesifik. Ketika ada lead yang kebutuhan informasi lainnya, secara langsung kita juga mengirimkan email yang isinya lain. Tapi otomasi itu relatif mahal, karena otomasi itu kita harus pakai software. Tapi personalisasi itu nggak harus pakai software. Gitu. Kalau memang si perusahaan tersebut itu memang sudah ketemu dengan lead, tapi konversi itu belum terjadi dan sebagainya, itu sebenarnya perusahaan bisa mempertimbangkan untuk melakukan personalisasi dengan manual. Artinya ketika ada yang email gitu, atau ketika ada misalnya kita ngelihat analytics nih si X perilakunya seperti ini dan sebagainya, yang kita kirimkan itu didasari oleh template yang kita susun gitu. Jadi setiap kali kita ngelihat ada perilaku tertentu ya kita kirimkan emailnya secara manual gitu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, kalau untuk dunia pendidikan atau universitas, sistem remarketing apa yang paling tepat digunakan? Nah ini yang menarik nih. Kami pernah membantu beberapa kali kampus, dan sebenarnya ini kita harus pecah remarketingnya tuh ke beberapa titik. Yang pertama adalah pengambilan keputusan apa namanya terhadap kampus, pengambilan keputusan terhadap kampus mana yang akan dijadikan pilihan kuliah, itu kan bukan pilihan singkat ya, gitu. Banyak orang, memang ada sih orang yang mungkin dalam waktu 1 bulan udah nentuin, saya mau kuliah di sini. Cuman banyak orang juga yang sebelum 1 tahun, 2 tahun sebelum mengambil apa namanya sebelum lulus SMA itu udah punya ancang-ancang pengen kuliahnya di mana gitu. Jadi sebenarnya remarketing yang dijalankan di sini adalah remarketing yang memang orientasinya harus jangka panjang gitu. Jadi misalnya menggunakan iklan yang tadi saya share, tapi yang memang angle-nya udah sangat spesifik gitu. Jadi katakanlah misalnya untuk semua orang yang
pernah masuk ke website kita gitu. Remarketingnya jangan cuman kita punya website loh, dan jangan tagline-nya gitu, tapi informasi yang lebih spesifik, misalnya ujian saringan masuknya tuh kapan aja sih dan sebagainya gitu. Untuk orang yang misalnya sudah mendownload brosur gitu, jangan-jangan informasinya juga harus spesifik tuh gitu, misalnya bukan saja USM-nya gitu, tapi lebih spesifik nih biaya gitu. Atau misalnya kalau katakanlah misalnya salah satu yang ditawarkan oleh kampus tersebut adalah misalnya biaya yang relatif ringan dan sebagainya, itu yang ditampilkan gitu kurang lebih. Oke, sebentar ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah dua pendekatan ini bisa dimanfaatkan di proses lead aktivasi berbasiskan WhatsApp? Em, ada yang bisa dipakai, ada yang enggak, gitu. Artinya ini tergantung dari sejauh apa kita memahami. Kalau misalnya yang terjadi di website, website itu kan kita kan semua website itu punya yang namanya cookie, gitu. Jadi apa namanya, sedikit banyak kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berinteraksi di website. Kita bisa ngefilter nih orang mana yang sering ngebuka halaman ini, orang mana yang sering ngebuka halaman itu dan sebagainya. Kalau website-nya ternyata bisa login. Cuman kalau di WhatsApp kan tidak ya, nggak banyak ya gitu. Jadi di sini sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikan personalisasi tadi dengan konsep lainnya gitu, yaitu lead scoring gitu. Jadi mereka ada di titik mana dan sebagainya gitu. Mungkin jawaban saya agak normatif ya gitu, cuman pertanyaan ini akan bisa lebih terjawab lagi di dalam sesi berikutnya gitu. Pertanyaan berikutnya rasanya ini mungkin jadi masih ada waktu deh. Pertanyaan berikutnya, kira-kira ada tools yang bisa memudahkan saya dan tim untuk menjalankan dua pendekatan itu tidak ya? Banyak. Eh, Kalau untuk apa namanya yang email, remarketing ads itu bisa pakai semua platform iklan yang ada gitu. Kita bisa retargeting, remarketing itu dikenal di Facebook Ads, di Google Ads, di Twitter Ads, bahkan di LinkedIn Ads. Jadi nggak ada masalah. Untuk personalisasi lewat email itu banyak sekali penyedia-penyedia email yang menawarkan layanan personalisasi. Ada Mailchimp, ada Campaign Monitor, ada Active Campaign, ada Sendinblue dan sebagainya gitu. Harganya juga macam-macam. Ada yang mulai kalau misalnya subscribernya di bawah 500 itu gratis, tapi kalau di atas 500 bayar. Ada yang harganya mulai beberapa belas dolar, ada yang harganya sampai ratusan bahkan ribuan dolar. Kalau untuk personalisasi di website itu banyaknya banyak banget. Dari mulai tool-tool sederhana kayak misalnya yang gratisan nih, Google Optimizer gitu, sampai ke software-software yang memang sangat mahal. Contohnya misalnya kayak yang dipakai sama Adobe Creative Cloud, bukan Creative Cloud, Marketing Cloud, kemudian HubSpot, dan lain sebagainya. Harganya ada yang gratis sampai yang ke ratusan ribu dolar. Kemudian pertanyaan terakhir, seberapa penting personalisasi dilakukan sampai dengan kontennya, dan pada tahap mana kita sebaiknya melakukan itu. Personalisasi memang ujung-ujungnya adalah konten gitu. Jadi kalau ditanya apakah personalisasi itu harus sampai kontennya, ya jawabannya iya, personalisasi itu nggak ada gunanya kalau misalnya kita cuma menampilkan selamat siang Bapak X, selamat siang Ibu Y, yaitu personalisasi basic yang dilakukan oleh banyak sekali spammer. Tapi memang kita harus bisa memunculkan apa namanya konten yang memang relevan dengan karakteristik lead tersebut. Misalnya dia berasal dari industri yang mana sih, dari industri seperti apa sih. Misalnya dia juga kira-kira kebutuhannya untuk layanan itu seperti apa sih dan sebagainya. Pada tahap mana kita sebaiknya melakukan itu. Yang pasti nggak di titik awal ketika kita menjalankan digital marketing, kita bisa langsung melakukan yang namanya personalisasi berbasis konten. Personalisasi berbasis konten itu harus didasari oleh volume yang memang sizable, gitu, volume yang potensial gitu. Jadi stages-nya kurang lebih setelah kita melakukan digital marketing di titik awal, kita akan mendapatkan lead yang banyak. Ketika di dalam proses lead acquisition, lead capturing tersebut, kita biasanya kan melakukan klasifikasi ulang gitu. Dan setelah kita melakukan klasifikasi ulang ini, kita bisa melihat sebenarnya lead yang paling potensial itu datangnya dari industri mana sih, kebutuhan seperti apa yang biasanya paling banyak ditanyakan dan sebagainya. Di titik itu
kita baru bisa sebenarnya menentukan skala ekonomis dari sebuah personalisasi. Artinya untuk banyak perusahaan nggak terlalu masuk akal untuk melakukan personalisasi untuk semua lead yang datang gitu. Terutama untuk UMKM ya, ada titik di mana memang perusahaan harus memilih gitu. Lead yang berasal dari industri tertentu itu harus dianggap memiliki potensi yang lebih besar daripada lead yang berasal dari industri lain. Dan lead yang memiliki potensi lebih besar itu adalah lead yang memang harus mendapatkan perhatian lebih besar untuk personalisasi tersebut. Gitu kurang lebih. Um, Sayang sekali waktu kita hari ini sudah habis ya, apalagi kita makin mendekati jam berbuka puasa. Jadi mohon maaf buat rekan-rekan yang bertanya tapi tidak sempat saya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang rasanya bisa kita angkat di dalam sesi berikutnya. Jadi kalau rekan-rekan hadir, mudah-mudahan saya akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan dengan lebih detail di dalam pertemuan sebelumnya. Buat rekan-rekan yang tertarik untuk mempelajari lead marketing dengan lebih dalam, kembali saya mengundang rekan-rekan untuk hadir di dalam program-program Talk Digital. Tanggal 7 Mei berikutnya kita akan menyelenggarakan program yang fokus ke optimalisasi berbasiskan email dan otomasi di dalam lead activation. Tapi kalau misalnya rekan-rekan juga punya ketertarikan spesifik, misalnya tadi soal personalisasi website atau personalisasi email, rekan-rekan sebenarnya bisa ngelihat ke recording sesi-sesi Talk Digital yang sebelumnya yang bisa diakses di talkdigital.com/webinar. Rasanya sih itu saja dari saya ya buat rekan-rekan yang sudah hadir di dalam sesi ini. Thank you banget atas kehadirannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Mohon maaf sekali lagi nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan sharing sesi hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna, bisa diaplikasikan di tempat kerja rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya, thank you sekali lagi, dan sampai ketemu di dalam program Talk Digital berikutnya.